Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia Rizky dengan nomor BP 19410002. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan untuk tugas Microsoft Access untuk perusahaan dagang. Sebenarnya dalam video sebelumnya itu hampir sama dengan Microsoft Access yang perusahaan jasa, cuman mungkin ada beberapa perbedaan sedikit dalam perusahaan jasa. Kalau di perusahaan jasa itu kita datanya tidak terlalu banyak, tapi kalau untuk data untuk perusahaan dagang itu lumayan banyak karena kita lihat dulu dari laporan jurnalnya. Karena kalau di perusahaan dagang itu ada misalnya dari bahan habis pakai, dimana kayak perusahaan dagang tuh lebih terhadap barang yang kita jual, sedangkan untuk jasa itu jasa yang kita jual. Untuk pembuatannya tuh hampir sama seperti yang pertama. Kita close dulu untuk yang laporan begininya. Untuk data pertama itu untuk tabel. Untuk pertama tabel perkiraan itu hampir sama seperti biasa, seperti Microsoft Access untuk perusahaan jasa, di mana di perkiraan itu ada nomor perkiraan sama nama perkiraan. Sedangkan untuk bukti transaksi tersendiri di dalam tabelnya ada nomor bukti, tanggal dan juga keterangan, serta untuk jurnal ada nomor bukti, debit kredit dan juga nomor perkiraan. Dan untuk tabel bantu itu ada debit kredit dan nilai. Kita lihat dulu untuk relationship-nya. Untuk relationship-nya sama seperti video yang sebelumnya, bahwasanya di dalam video sebelumnya itu kita menyambungkan dulu, dimana kita hubungkan misalnya nomor perkiraan sama nomor perkiraan, dimana untuk nomor perkiraan di tabel perkiraan itu kita primary key supaya bisa terhubung dengan nomor perkiraan di jurnal. Makanya untuk nomor perkiraan yang ada di jurnal itu tidak kita primary key. Dan juga untuk nomor bukti di bukti transaksi itu juga kita primary key juga supaya bisa terhubung dengan nomor bukti di jurnal. Serta untuk yang dibantu debit kredit juga kita primary key supaya bisa terhubung dengan debit kredit yang ada di tabel jurnal. Cara menghubungkannya hampir sama seperti video sebelumnya, bahwasanya kita gabungkan nomor perkiraan sama nomor perkiraan. Setelah digabung, kita gabung seperti itu. Biasanya ada ya seperti di video sebelumnya, biasanya ada di bawahnya ada one to many seperti ini. Ini kita cuma mencontohkan saja nomor perkiraan sama nomor perkiraan, dan di relationship tipenya one to many, di mana satu dihubungkan dengan satu. Oke. Untuk sekilas untuk dasar-dasarnya sudah. Kita lanjut ke pertama untuk pembuatan input nomor perkiraan. Input nomor perkiraannya itu ada di pertama, cara membuatnya itu sama seperti video sebelumnya juga, pas di perusahaan jasa, dimana untuk membuat input nomor perkiraan kita pakai form wizard. Lalu kita ambil nanti di bagian tabel. Kalau tabel berarti kalau untuk input nomor perkiraan berarti kita pakai nomor perkiraan sama nama perkiraan seperti tabel di bawah ini. Oke, karena kita sudah buat, jadi kita nggak perlu buat sekali lagi.
Untuk jurnal, untuk input data jurnalnya itu kita pakainya di debit, di tabel bantu, debit kredit dan juga nilai, serta sebentar, maaf agak lama karena terkendala dengan laptop saya yang sudah lama. Dan juga untuk itu tabel bantu, untuk tabel selanjutnya itu ada nama perkiraan dan nama perkiraan, serta untuk jumlah kita ambilnya dari jurnal jumlah. Karena kita sudah buat, makanya tidak perlu kita buat lagi, maka kita cancel. Oke, hampir sama seperti yang tadi. Untuk pertama itu pastinya kita butuh buat dulu untuk nama-nama akunnya, nama-nama nomor akunnya, maka diperlukan input data nomor perkiraan tadi. Kita buat dulu nomor perkiraannya tuh, nomor perkiraan itu hampir sama dengan nomor akun yang ada di data soal kita. Makanya misalnya nomor akun kebetulan kas itu memang diawali dengan 1, makanya 101 untuk kas. Kalau untuk biasanya kalau untuk aset itu 1, kalau untuk liability itu 2. Liability itu terdiri dari utang-utang dan juga pendapatan yang diterima di muka juga. Untuk nomor akun yang 3 itu berisi tentang modal sama privé. Untuk nomor akun 4 itu pendapatan, segala jenis pendapatan yang ada yang didapat. Dan untuk nomor akun yang wali dengan 5 itu beban semua atau biaya, baik itu biaya sewa, biaya gaji, biaya bunga. Biasanya kalau ada beban bunga pasti ada, atau enggak beban pajak jikalau ada beban pajaknya dalam suatu perusahaan. Baik, setelah itu input juga data jurnalnya. Setelah itu kita buat query-nya. Untuk query sendiri kita buatnya di query design. Query design kita ambil keempat-empatnya karena kita sudah buat seperti itu, makanya saya cuma melihatkan tabelnya saja. Tapi kalau untuk keseluruhannya, maka setelah membuat query tersebut, sebentar, karena kita sudah buat query sebelumnya, maka tidak perlu kita membuat lagi. Nah, seperti ini, dimana untuk keterangannya itu kita buat setoran awal dan nama perkiraan dan juga nama perkiraan. Dan dimana datanya untuk nomor buti kita ambil dari tabel buti transaksi, untuk tanggal juga di buti transaksi, keterangan juga di buti transaksi, dan nama perkiraan dan nama perkiraan itu ada di tabel perkiraan, serta untuk jumlah itu di tabel jumlah. Dan maaf untuk di tabel jumlah itu ada di jurnal. Untuk pertama biasanya itu kita buat dulu dari neraca saldo. Seperti yang dilihat, kalau misal dalam tanda kurung itu dikurangkan, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita lihat dulu untuk laporan buku besarnya, kita buatnya di create report design. Maaf, bukan report design, maaf. Sebentar, saya ulang kembali. Maaf, ada kesalahan. Untuk report itu kita buat report wizard. Setelah itu kita ambil dari query, kita ambil semuanya, maka dapatlah seperti ini contohnya. Dimana nama perkiraan, tanggal, keterangan, jumlah. Nanti untuk next textnya, setelah di next, next kita next aja. Next ini kita buat outline, terserah itu layoutnya, tapi kalau saya lebih ke outline. Outline.
juga portrait. Lanjut, setelah itu ini terserah kita mau membuat seperti mana. Contohnya modul misalnya seperti ini, tipe untuk tipenya. Setelah itu, nah untuk ini kita buat seperti yang ini, laporan buku besar. Karena kita sudah buat sebelumnya, makanya kita tidak apalagi kita cancel aja, karena kita sudah dapat contoh dari laporan buku besarnya. Baiklah, mungkin seperti itu. Sama seperti halnya dengan laporan jurnal. Untuk laporan jurnal sendiri itu dan nomor putih, tanggal, keterangan, nomor perkiraan, jumlah itu sama seperti yang kita buat tadi dalam laporan buku besar. Untuk laporan laba rugi sendiri itu kita hanya ngambil dari pendapatan dan juga beban. Jadi untuk laba rugi seperti yang kita tahu bahwasanya untuk laporan laba rugi hanya terdiri dari pendapatan yang ada dan dikurangi dengan beban. Tapi jika ada pajak maka pasti ada dikurangi dengan pajak. Kebetulan pajaknya tidak ada, makanya hanya pendapatan bersihnya sebesar ini. Lanjut untuk neraca saldonya. Kalau untuk neraca saldo kita hanya perlu nama perkiraan serta saldo. Dan lain untuk kiri biaya itu ada kesalahan sedikit. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya untuk Microsoft Excel sendiri gitu, kita di dalam pembuatannya kita hanya perlu untuk pertama membuat tabel. Setelah membuat tabel kita buat juga form untuk membuat input nomor perkiraan. Setelah itu kita membuat di query design. Setelah membuat query design itu kita buat report wizard. Jadi stepnya seperti itu ya untuk teman-teman yang menonton. Baiklah, hanya itu mungkin video yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang dalam video ini saya mohon maaf juga, atau ada yang salah dalam pembuatan ini saya minta maaf juga. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.